Bapak sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, adik-adik santri, alhamdulillah di pagi hari ini dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya kita dapat kembali bertatap muka berjamaah menegakkan sholat subuh. Mudah-mudahan itu adalah saksi kebaikan kita yang tidak akhirat dan Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Amin. Kita akan membahas kembali lanjutan dari kitab Irsyadus Sari. Di Jumat ini bagiannya Irsyadus Sari, tentang hal-hal yang berkenaan dengan adab mencari ilmu, adab yang diajarkan ilmu itu, dan juga adab bagi pengajar ilmu. Kalau yang sebelumnya itu spesifik, adabul muta'alim, adab pencari ilmu, kemudian adabul alim, adab alim, seorang alim, kemudian tentang ilmu itu sendiri. Nah sekarang ini gabungannya apa yang sebaiknya dipelajari oleh seorang pencari ilmu. Di pertemuan lalu kita review sedikit ya, bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid memilihkan untuk pendidikan anaknya suatu kurikulum ya, yang mana kurikulum itu berabad-abad lamanya menjadi rujukan referensi pendidikan Islam terbaik sepanjang masa ya. Maksudnya yang terstruktur secara kurikulum, di mana beliau menyampaikan kepada guru dari putranya beberapa pesan agar diajarkan kepada putranya dan juga kepada anak-anak muslim ya, yang belajar di madrasah kekhilafahan saat itu. Di mana yang pertama, hendaknya anak-anak itu diajarkan kepada mereka di sekolah itu satu aqri'ul Quran, ilmu Al-Quran, dari bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, tahfidznya, kemudian tafsirnya, meskipun tidak mendalam karena disesuaikan dengan fase-fase pertumbuhan pemikiran anak-anak. Yang kedua, setelah mengajarkan Al-Quran, yang kedua adalah alimhu sunan, ajarkan sunnah-sunnah, ilmu sunnah, hadis, dan juga sunnah-sunnah yang lain yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ariful akhbar, ajarkan sejarah. Yang keempat, rawil asy'ar, ajarkan sastra, syair ya. Karena syair itu dapat merubah orang yang pengecut menjadi berani, dapat merubah domba menjadi singa. Itu fungsi dari puisi ya. Kalau anak-anak kita diajarkan syair, diajarkan sastra, itu dapat membentuk mentalitasnya lebih kuat ya, mentalnya, keberaniannya itu dengan menyampaikan, membacakan kepada mereka syair-syair penyemangat. Dan yang kelima adalah alimhu mawaqi'il kalam, ajarkan kepada anak kalian ilmu bahasa Arab, nahwu sorobnya, ilmu alatnya, perkuat, perdalam, karena itu yang akan menjadi bekal dia untuk tafakuh, mempelajari agama, untuk memperkuat pendidikan agamanya. Itu 5 ilmu yang hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan Quran, ajarkan hadis, ajarkan sejarah, ajarkan
sastra dan ajarkan ilmu nahwu sharaf bahasa Arab ya, al-kalam. Adapun Imam Ghazali, beliau punya kurikulum yang lebih praktis lagi di madrasah nizamiyahnya. Madrasah nizamiyah itu madrasah yang paling spektakuler, paling tua juga, paling hebat mencetak ulama-ulama besar. Dan juga madrasah nizamiyah ini rujukan untuk lembaga formal ya, di masa itu, agar bagaimana kurikulum yang dibuat untuk anak-anak itu sesuai, relevan dan mencetak generasi yang alim dan amil, generasi yang berilmu dan juga beramal, beradab dan berakhlak. Beliau menuliskan bahwa yang pertama itu ajarkan ke anak-anak, ini lebih praktis lagi, tauhid yang pertama. Ajarkan tauhid. Yang kedua, ajarkan fikih. Ya. Oh maaf, yang kedua sunnah dulu, maaf. Yang kedua sunnah. Pertama ajarkan tauhid, yang kedua ajarkan sunnah, yang ketiga ajarkan fikih. Yang keempat baru ajarkan ilmu ahwal, ilmu tentang situasi dan kondisi. Ya, termasuk ilmu ahwal itu diantaranya ilmu tentang yang berkenaan dengan hati dan kejiwaan. Juga termasuk ilmu ahwal itu bisa diartikan ilmu praktis yang dapat membuat anak itu punya bekal dalam kehidupannya. Politik masuk nggak? Kan situasi dan kondisi. Politik yang sesuai dengan usia anak-anak mungkin. Termasuk ilmu kepraktisan, keterampilan. Anak itu diajarkan terampil apa? Mungkin keterampilan yang berguna buat dia di masa depan nanti, mungkin bercocok tanam, mungkin itu olahraga, mungkin itu lain sebagainya. Keterampilan yang dapat berguna bagi menunjang kehidupannya. Itu saja. Imam Ghazali berpesan ajarkan anak-anak itu di sekolah 4 hal. 1, ajarkan tauhid, 2, ajarkan sunnah, 3, ajarkan fikih, yang keempat ajarkan ilmu kondisi. Ilmu yang sekarang butuhnya apa, ajarkan. Praktikalnya apa dibutuhkan. Keterampilan, kalau bahasa, kalau mekanik ajarkan kepada mereka. Itu pesan dari Al-Imam Al-Ghazali yang diadopsi oleh Hadratus Syekh Imam Asy'ari dalam kitab ini, kitab Irsyadu Sari, karya beliau, karya tulis tangan beliau. Nah, itu memberikan kita informasi bahwa tata cara atau manhajiyah untuk belajar itu demikian caranya. Ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, ajarkan fikih, lalu setelah itu ajarkan ilmu tentang kondisi yang sekarang. Nampaknya kalau politik mah nanti usia SMA mungkin ya. Kalau anak-anak khawatirnya dikasih politik malah nanti komentar-komentarnya jadi ini ya. Jadi kurang baik ya, sesuai dengan anak-anak. Berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita yang keduanya ya. Kalau tadi pelajaran apa saja yang diajarkan, kemudian yang keduanya sekarang wasani an yatba'a fardhu 'ainihi bi ta'allumi kitabillah. Yang kedua, hendaknya ilmu yang dicari yang pertama kali itu adalah ilmu tentang fardhu 'ain. Apa itu fardhu 'ain? Fardhu yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban individu ya, kewajiban individu. Dengan cara apa? Dengan cara ta'allum kitabillah, mempelajari dari Al-Qur'an. Itu sumber utamanya. Kemudian fatutqinuhu itqanan jayyidan, dengan sebaik mungkin mempelajari hal itu dari kitabullah subhanahu wa ta'ala ya, termasuk di dalamnya tafsirnya ya, kemudian ilmu-ilmu lain berkenaan dengan ilmu Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian hendaknya dalam belajar ilmu itu ya, ataupun menjelaskan ilmu itu, hendaknya guru atau syekh dapat menjelaskan ilmu dengan ma yumkinuhu wa yutiquhu hala min ghairi iksarin mumil wala taksirin mukhil bi jaudatit tahsil. Singkat, padat, jelas dan tidak bertele-tele. Itu adalah cara terbaik untuk menerangkan sebuah atau suatu ilmu. Dalam bahasa hadisnya khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik atau seutama-utama penjelasan, sebaik-baik penerangan, sebaik-baik ilmu yang disampaikan, bahkan sebaik-baik ucapan adalah
ma qalla wa dalla, yang sedikit tetapi menunjukkan intinya. PJS, padat, jelas, singkat. Dan kemampuan Rasulullah SAW memiliki itu. Beliau itu diberi kemampuan yang namanya jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim adalah ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan sedikit, singkat, tetapi maknanya mencakup hal yang luas dan mencakup seluruhnya. Contoh misalkan ungkapan ada Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar, orang membuat bahaya ataupun membahayakan orang lain. Seluruh faktor yang dapat menyebabkan madarat itu harus ditutup serapat-rapatnya. Nah, itu perkataan sabda Rasul yang singkat itu luas sekali maknanya, sampai para ulama menyusun banyak kitab dalam usul fikih, menyusun kitab dalam ilmu-ilmu turunannya yang banyak sekali. Itu hanya berasal dari sabda Rasul yang sangat singkat, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh membuat orang lain kena bahaya. Itu kaidahnya singkat tetapi sangat luas sekali. Keutamaan Rasul di sana, di antara keutamaan beliau SAW, Allah berikan kemampuan jawami'ul kalim, ucapannya singkat tetapi maknanya padat dan luas sekali. Ya, contoh lain misalkan, idza lam tastahi fasna masyita, jika kamu tidak punya malu, perbuat sesukamu apa saja. Kalau kamu tidak punya sifat malu, kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Itu singkat ucapannya, tetapi kalau kita bahas, kita perdalam, luar biasa sabda Rasulullah SAW tentang ungkapan tersebut. Kalau kamu tidak punya malu, hiduplah sesuka kamu. Artinya orang kalau tidak punya malu, maka dia akan hidup seperti binatang. Tidak malu dalam mencari nafkah, tidak malu dalam maksudnya halal atau haramnya, tidak malu dalam adab dan akhlaknya, persis seperti binatang. Kalau orang tidak punya rasa malu, maka dia persis seperti binatang. Untuk itu Rasul mengingatkan, idza lam tastahi fasna masyita, kalau kamu tidak punya rasa malu, perbuat sesuka yang kamu inginkan. Nah, hendaknya penjelasan itu al-kalamu ma qalla wa dalla, harus yang singkat dan padat, tidak bertele-tele. Jadi Bapak sekalian juga boleh mengingatkan saya kalau menjelaskan sesuatu terlalu bertele-tele, karena itu tidak mengikuti anjuran Rasul SAW. Karena Rasul menyebutkan sebaik-baik penjelasan adalah yang padat dan singkat. PJS, padat, jelas, singkat. Khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik penjelasan, sebaik-baik bayan, sebaik-baik ungkapan adalah qalla. Qalla itu qalil, sedikit. Dalla itu dalil, menunjukkan kepada inti dari permasalahannya. Kemudian berikutnya adalah wasalis, yang ketiga, an yahdara fi ibtida'i amrihi minal ishtighal fi ikhtilafi bainal ulama wa bainan nas. Hendaknya sang para pencari ilmu ataupun para pengajar ilmu yahdara, menghindari, mewanti-wanti, ya, agar tidak masuk kepada ikhtilaf para ulama terlebih dahulu, terutama jika masyarakatnya awam. Ya, masyarakat awam mengajak kepada hal-hal yang sifatnya prinsipil dulu, ya, ajak kepada perbaikan pelaksanaan rukun Islam, penguatan rukun iman, udah cukup itu. Ya. Jangan dibawa kepada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan saya pun ketika menjelaskan, kalau tidak ditanya tentang suatu hukum, tidak tertarik untuk membahas perbedaan pendapat para ulama. Karena apa? Karena itu dapat atau berpotensi membuat kebingungan dan juga ketidakjelasan di hadapan awam dalam menangkap dan menerima sebuah informasi ilmu, terutama berkenaan dengan hukum atau fikih. Tetapi kalau ditanya, karena ditanya itu sifatnya adalah mencari solusi pertanyaan, maka disampaikan perbedaan ulama pendapatnya. Ini ulama ini berkata A, ulama ini berkata B, ulama C berkata C, dan saya ambil pendapat ulama yang ini misalnya. Ya, terkait misalkan yang paling lumrah aja kunut misalkan, ya. Kunut Imam Syafi'i mengajarkan ada
Imam Hanafi tidak ada. Imam Malik ada tapi sebelum ruku dan tidak mengangkat tangan. Imam Hambali tidak ada sama sekali. 4 ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah memberi panduan. Kalau yang kunut itu Hanafiyah, yang tidak kunut, yang kunut itu Syafi'iyah, yang tidak kunut Hanafiyah, yang kunutnya sebelum ruku Malikiyah, yang tidak kunut sama sekali Hanbaliyah atau Hanabilah. Sudah ada dari ulama penjelasan. Sumber dan hadisnya sama, tetapi mensyarah menafsirkan hadis itu yang berbeda-beda. Nah, kita menggunakan pendapat para ulama untuk membantu memahami dalil. Jadi pendapat ulama yang kita pelajari adalah untuk membantu kita memahami sebuah dalil. Karena kita generasi yang datang belakangan, mereka duluan, maka kita berguru kepada mereka. Contoh lagi pernah saya jelaskan, arti dalam bahasa Al-Quran. Di Al-Quran ada di antara penyebab batalnya wudhu itu adalah lamastum an-nisa, menyentuh perempuan. Ada ulama yang mengartikan menyentuh itu apa adanya, menyentuh saja sudah batal. Ada ulama yang mengartikan menyentuh itu kiasan Al-Quran untuk persetubuhan. Karena Al-Quran itu bahasanya halus, tidak menyampaikan apa adanya, tidak dengan kata jima misalkan au jama'tum an-nisa, karena Quran menghindari kosakata yang vulgar semacam itu, sehingga digunakanlah lamastum an-nisa. Ayatnya sama tetapi ditafsirkannya berbeda-beda, sehingga muncullah 4 pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan bersentuhan kulit perempuan laki-laki setelah wudu mutlak tidak batal. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal. Imam Malik mengatakan batal kalau dengan syahwat. Imam Ahmad mengatakan batal kalau bukan muhrim, dan lain-lain sebagainya. Nah ini pendapat semacam itu boleh dikaji di majelis ilmu semacam ini. Tetapi kalau di kajian-kajian umum itu hendaknya perbedaan pendapat tidak disampaikan. Khawatir itu membuat kebingungan di tengah-tengah umat. Makanya beliau mengingatkan yahdhara fi ibtida'i amrihi, hendaknya menghindari ya, untuk pemula-pemula itu ataupun di awal-awal talabul ilmi al-istighal, menyibukkan diri dalam urusan-urusan khilafiyah di antara para ulama dan juga di antara masyarakat ya. Mutlakwan, secara mutlak kalau bisa ya. Dan Rasul mencium istri sebelum sholat. Ya, betul. Ya itu penjelasan detailnya ke sana. Yang mengatakan bahwa tidak batal itu Rasulullah SAW ketika hendak sholat itu mencium istri-istri beliau, istri beliau yang mana beliau sedang ada di rumah tersebut. Artinya bahwa kalau mencium istri itu boleh sebelum sholat dan tidak membatalkan wudhu, berarti bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Itu menguatkan pendapat Abu Hanifah. Dan yang lain-lain juga ikhtilaf itu senantiasa ada dalam hukum fikih kita. Namun untuk ibtida, untuk permulaan mencari ilmu atau para pencari ilmu, dihindarkan dari mereka ikhtilaf para ulama. Khawatir mereka kebingungan dan juga khawatir mereka belum cukup waktunya untuk mempelajari khilafiyah tersebut. Disarankan kalau kita ingin betul-betul mempelajari fikih mazhab, hendaknya berawal dari satu mazhab dulu berawalnya. Misalkan kita runut dan berurutan secara tertib belajar dulu fikih Syafi'i misalkan. Dari misalkan kitab Safinah, kemudian naik kepada kalau dulu saya di pesantren itu ada kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, sebelumnya ada Fathul Qarib ya. Itu dipelajari ya. Kemudian ketika di kampus dulu kami talaki itu adalah Fathul Qarib dari ulama fikih Syafi'i dari Yaman ya. Itu menjelaskan matan Abi Syuja dengan secara detail dan rinci. Nah, runutan belajar mazhab semacam itu juga bagus. Pelajari dulu satu mazhab, kemudian nanti mazhab-mazhab yang lain. Kalau mau mendalami dari fikih Maliki misalkan berawal dari kitab Al-Muwatta, kemudian kepada kitab-kitab yang lainnya. Ala kulli hal, tidak disampaikan kepada para penuntut ilmu yang pemula atau masyarakat umum hal-hal yang berkenaan dengan fikih tentang
perbandingan mazhab. Itu fasenya fase lanjutan. Ya. Tetapi kalau saya melihat di majelis taklim yang rutin seperti ini boleh, karena pertama pesertanya adalah orang yang siap untuk menerima ilmu, dan yang keduanya tiap hari mengkaji ilmu. Berarti memang sudah menyiapkan porsi waktunya untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah kita punya mujahadah, punya kesungguhan untuk menyempatkan waktu kita sedikit ya demi thalabul ilmi. Karena kalau saya melihat Pak, kalau orang dalam seharinya itu atau sehari-harinya itu hanya ngurusin kerja saja, sayang Pak waktunya. Orang beriman itu waktunya setiap detiknya itu berharga. Orang beriman, orang mukmin, waktunya itu seluruhnya berharga. Tidak boleh ada yang kelewat dengan begitu saja. Bahkan untuk porsi kerja pun tidak boleh habis-habisan. Karena kita di dunia diciptakan bukan untuk bekerja. Ya, mencari nafkah itu wajib. Mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Tetapi menghabiskan waktu seluruhnya untuk mencari nafkah itu tidak terpuji. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna alaika li badanika hakun. Kamu itu, badan kamu itu punya hak untuk kamu berikan haknya. Otak punya hak, diberikan ilmunya, thalabul ilmu. Badan punya hak, berikan istirahatnya. Mata punya hak, berikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, membaca kitab ilmu. Telinga punya hak, berikan haknya untuk membaca atau mendengar, ya, telinga mendengar penjelasan ilmu, penjelasan tentang hadis, tentang tafsir dan lain sebagainya. Sangat tidak bijak apabila kita berpikir bahwa waktu kita seluruhnya habis untuk hanya mencari nafkah. Mencari nafkah wajib, tetapi menghabiskan waktu untuk mencari nafkah adalah perbuatan yang tidak bijaksana. Karena apa? Karena orang beriman di setiap satuan waktunya adalah berharga dan mahal. Jangan sampai habis dengan hal-hal yang bukan tujuan pokok kita diciptakan di dunia ini. Itu yang ketiga, menghindari pembahasan tentang ikhtilaf para ulama. Di sini ada keterangan yang bagus sekali, ya, disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menjadikan hadis sebagai sandaran ucapan-ucapannya, qawiyat hujjatuhu, maka hujah, argumen, pendalilan dan hujahnya itu sangat kuat sekali. Orang kalau ingin argumennya kuat, hujahnya kuat, pendalilannya kuat, maka peganglah hadis. Ya, tidak ada hujah yang dapat mengalahkan hujah hadis setelah Al-Quran, ya. Setelah Al-Quran tidak ada yang dapat mengalahkan hujah hadis Rasulullah SAW. Siapapun dia, bahkan imam yang 4 sepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bersepakat sebuah ungkapan yang itu turun-temurun diwariskan kepada para penuntut ilmu. Apa sepakatannya? Mereka mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, maka itulah mazhab kami. Imam Abu Hanifah mengatakan itu, Imam Malik mengatakan itu, Imam Syafi'i mengatakan itu, Imam Ahmad yang terakhir yang paling belakangan mengatakan itu. Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, itulah mazhabku, maka ambillah yang itu. Artinya kalau kita mendapati di kalangan para ulama pendapat-pendapat, mereka sendiri yang mengeluarkan pendapat itu mengatakan, ambillah yang hadis sahihnya, ambillah yang dengan hadis, tinggalkan pendapat saya. Tinggalkan pendapat saya jika kalian menemukan hadis. Tinggalkan mazhab saya jika kalian mendapatkan hadis. Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, maka itulah mazhabku. Jadi kita jangan gampang dan jangan ragu ketika ada hadis yang kita dapati kemudian hadisnya sahih, maka mazhab itu dikesampingkan dan kita ambil hadis yang sahih. Maka dari itu jelas bagi kita ketika kita belajar mazhab, tujuannya adalah untuk supaya kita dapat memahami dalil baik itu Quran atau hadis dengan pemahaman yang benar.
kita meminta atau kita bahasanya mencari pertolongan dari pendapat para ulama itu bagaimana cara memahami dalil-dalil tersebut. Tentunya meminta pertolongan itu maksudnya mencari penjelasan ya, mencari penjelasan dari pendapat ulama tersebut. Man nazara fil hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang menggunakan hadis, barang siapa yang melihat kepada hadis maka hujahnya akan kuat. Alhamdulillah kita punya kesempatan belajar Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir 7.000 hadis. Kalau sampai tamat Pak itu kita punya hujah yang paling kuat hujahnya. Mulai mengelehkan Sahih Bukhari setelah Al-Quran ya tentunya. Karena Al-Quran sudah tidak kompromi lagi. Al-Quran tidak kompromi lagi. Kalau hadis itu Sahih Bukhari. Itu yang paling sudah semua leleh. Tidak ada yang nyelehkan ya. Beliau mengatakan di sini dalam yang ketiga tadi ya, keempat sekarang nanti akan nyampe ke situ. An yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayyidan imma 'ala syekh aw 'ala ghairihi mimman yumkinuhu. Yang keempat, hendaknya apa yang diajarkan atau apa yang dipelajari itu dibacakan kepada syekhnya. Setelah dia tulis, misalkan ada yang mengajarkan, dia tulis, kemudian minta syekh itu semacam mengoreksi, semacam dibacakan di hadapan beliau. Ini apa yang saya tangkap betul atau tidak, atau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan. Dievaluasikan ya kepada syekhnya. Bawakan catatannya, bacakan kembali. Nanti syekhnya mengoreksi. Dan itu tradisi orang-orang dulu semacam itu. Tuliskan oleh muridnya, kemudian muridnya itu minta ijazah kepada gurunya. Lalu setelah itu gurunya mengizinkan ilmu itu disebarluaskan dan sebagainya. Wa yahfazu ba'da dzalika hifdzan muhkaman. Setelah itu barulah dihafal dengan sebaik-baik hafalan. Dia catat, dia pahami, kemudian dievaluasikan kepada gurunya. Kalau sudah gurunya mengizinkan, baru setelah itu dihafalkan betul-betul, dia pegang kuat-kuat, lalu amalkan dan juga disebarkan kepada para penuntut ilmu yang berikutnya. Itulah tata cara kita belajar ilmu yang ideal, yang ideal. Tentunya kita kan ada idealita, ada realita. Ya. Ada idealita, ada realita. Kalau jaraknya jauh antara idealita dengan realita, maka itulah yang disebut dengan gagal. Ya. Tapi kalau idealita dengan realita itu relatif lebih dekat, berarti itu maksudnya adalah tinggal ditambah lagi kesungguhannya. Bukan gagal, cuma belum berhasil saja. Itu idealita dengan realita, jangan sampai gapnya terlalu jauh. Ini idealnya demikian dalam menuntut ilmu. Yang kelima, nah ini tadi saya sampaikan. Yang kelima, an yubakkira lisma'il ilmi la siyamal hadis. Hendaklah menyegerakan diri dalam menuntut ilmu itu al hadis. Hadis dulu. Sebelum belajar ilmu segala rupa, sebelum belajar kitab segala rupa, mazhab segala rupa, ilmu hadis dulu. Maksudnya belajar hadis. Wala yuhmilul istighala bihi bi ulumihi wa bi ulumihi wan nazar fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari wa Muslim. Imam Hasyim Asy'ari mengajarkan kepada kita agar hendaknya mengawali semua pembelajaran itu dengan belajar hadis. Sebelum masuk belajar mazhab, sebelum masuk belajar fikih, belajar dan sebagainya, segeralah belajar hadis terlebih dahulu. Dan hadis yang dipelajari terlebih dahulu itu adalah Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di pesantren-pesantren seperti Gus Bahar itu Sahih Muslim yang dipelajari. Karena sanad keilmuan hadisnya Sahih Muslim dengan menggunakan syarah Imam Nawawi, penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala terhadap kitab Sahih Muslim ya. Dan kita di sini belajar alhamdulillah Sahih Bukhari dengan penjelasan syarahnya dari Ibnu Hajar Asqalani dengan kitabnya Fathul Bari. Kita menggunakan itu dalam pembelajaran kita. Kita kaji Sahih Bukhari dengan penjelasan Ibnu Hajar Asqalani.
Kalau di pesantren-pesantren seperti Gus Baha itu yang dipelajari Sahih Muslim dengan penjelasan syarah Imam Nawawi. Ya. Itu sungguh-sungguh suatu sumber ilmu yang kuat dan teu aya bantrak-bantrakeun. Teu aya bantrak-bantrakeun. Kalau sudah belajar Sahih Bukhari, belajar Sahih Muslim, baik dengan syarahnya Ibnu Hajar Asqalani atau syarahnya Imam Nawawi, tos eta mah moal aya bantrak-bantrakeun. Asal kita memang belajarnya maksimal teh teu bari apa namanya ya sakabeung-sakabeungan begitu. Kalau Kodim sama Qawaid jadi itu ceritanya gimana sih? Siapa? Oh iya, Imam Syafi'i itu dalam mazhabnya memiliki kaul qadim, kaul jadid, pendapat lama, pendapat baru. Pendapat lama itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Irak. Fikihnya menyesuaikan fikih Irak. Ya, fikih Irak itu kan berbeda kondisinya dengan tempat lain. Nah, kaul jadid, pendapat barunya itu ketika Imam Syafi'i berada di Kairo, di Mesir. Ya. Sehingga fikihnya pun menyesuaikan iklim di Mesir. Ada sedikit perbedaan antara kaul jadid, kaul qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lamanya Imam Syafi'i, dan pendapat barunya Imam Syafi'i. Yang lama itu ketika beliau di Baghdad, yang baru itu ketika beliau di Kairo. Sudah kita jelaskan dulu sebelumnya bahwa fikih itu mengikuti kondisi masyarakat sekitarnya, dinamis. Ya. Apakah juga tidak mengikuti zaman? Mengikuti zaman, karena ada kaidah. Enggak sekarang. Sekarang kalau ada sekarang mujtahid, kita ikuti mujtahid itu. Tetapi sekarang tidak ada mujtahid mutlak sekelas imam 4 mazhab. Tidak ada. Mujtahid itu ada dua, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid biasa. Mujtahid mutlak itu yang seluruh umat Islam tidak menolak atau tidak meragukan tentang produk-produk hukum ijtihadnya. Dan mereka ada 4 orang, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu disebut mujtahid absolut mutlak. Mereka tidak boleh mengikuti mazhab yang lain karena mereka punya mazhab sendiri. Mujtahid mutlak tidak boleh ikut pendapat mujtahid lain. Mazhab mutlak mereka tidak boleh mengikuti mazhab yang lain. Tapi kalau kita umat yang sudah kesini pengikut mazhab, maka kita masih bisa untuk memilih mazhab mana yang menurut kita al-aqrab ila al-haq, al-aqrab ila dalil, yang lebih dekat pemahamannya kepada dalil. Contohnya misalkan ketika kita kita berpuasa misalkan, ada 5 mazhab atau 6 mazhab yang mengatakan bahwa boleh tidak puasa meskipun hanya sakit yang sedikit. Ya, itu kan mazhab juga kita tinggalkan karena tidak sesuai dengan dalil yang ada. Ya. Itu semacam itulah, kita memilih mazhab mana yang lebih dekat dengan dalil, itu yang kita ambil. Dalam bersentuhan tangan, kira-kira dari 4 mazhab yang tadi kita jabarkan, mana yang lebih tentram kita pakai? Dari yang batal mutlak, tidak batal mutlak, batal kalau bukan muhrim, atau batal kalau dengan syahwat. Dari 4 itu mana yang paling pas buat kita? Kira-kira ya itu silahkan dipilih, karena semuanya mau. Tetapi kalau kita awam, bukan thalibul ilmi, bukan pembelajar yang betul-betul serius mempelajari syariah, maka dibolehkan kita untuk mengikuti satu mazhab yang kita yakini itu lebih kuat. Ya, misalkan saya pada awam, keterangan naon, tengerti dalil, tengerti segala macam, saya mau pegang satu mazhab aja, Imam Syafi'i gitu. Boleh. Kalau awam boleh untuk bermazhab dengan satu mazhab. Konsisten, komitmen di mazhab itu. Tapi kalau sudah tingkatannya dia pembelajar, thalibul ilmi, apalagi dia belajar syariah secara mendalam, maka dia tidak lagi menjadi muqallidul mazhab, tidak lagi menjadi taklid mazhab, tetapi dia sudah mulai meneliti dalil, memeriksa dalil, menimbang dalil. Dia punya kemampuan untuk memilah-memilih dan menentukan mana yang paling dekat dengan dalil mananya. Itu kalau sudah lanjutan. Tapi kalau awam tidak punya background ilmu syariah, sebaiknya mengikuti salah satu pendapat mazhab dari 4 mazhab yang ada.
Nah ini Imam Hasyim Asy'ari menyarankan kita dalam belajar itu yubakir. Yubakir itu tabkir. Tabkir itu menyegerakan awali dengan belajar hadis dulu. Dan hadis yang paling awal harus dipelajari adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Summa baqiyatil kutub al-usulul mu'tamadah. Kemudian baru setelah itu kitab-kitab yang lain yang mu'tamad, yang mu'tabarah. Apa itu contohnya? Muwatta Imam Malik, kitab hadisnya Imam Malik, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan atau Jami' At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Kalau Bukhari Muslim sudah, mangga mau diteruskan dengan kitab hadis yang lain, mangga ada Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, mangga. Ya, asal Bukhari Muslimnya udah. Asal Bukhari Muslimnya udah. Bukhari saja insya Allah sudah cukup karena itu berisikan 7.000 hadis sekian. Dan di hadis-hadis Bukhari dengan hadis Muslim ada banyak hadis yang ditulis sama. Dalam arti kata riwayat Bukhari Muslim itu tidak jauh berbeda. Ya, jadi dengan mempelajari Bukhari saja insya Allah itu sudah cukup. Dan mudah-mudahan kita bisa komitmen konsisten mempelajari kitab Sahih Bukhari-nya. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang saya katakan qala Imam Syafi'i, imam kita berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man nazara fil hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang pondasinya itu hadis, maka hujahnya, dalilnya, argumennya pasti akan kuat. Pasti akan kuat. Itu yang kelima. Ya, mungkin cukup, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Ya, sebentar. Mangga Pak Haji. Masalah sentuhan tadi ya, jadi kita diberikan pilihan, tapi yang penting bahwa orang yang sentuh itu jangan sampai tersinggung, jangan marah gitu. Dan kita harus menentukan pilihan, jangan asal menyentuh orang aja kan. Kalau misalnya bersalaman dalam rangka shalom apa, ini nepuk dada dan soal nepuk apa punggung itu barangkali boleh. Nah itu jadi kita juga harus cerdas memilih tempat yang dibolehkan. Kemudian masalah tadi antara ibadah dan kerja, itu kan ada standar daripada surat Al-Qasas 77 itu. Jadi ya, di dunianya jangan dilupakan. Hanya keseimbangan, jadi antara duanya memang perlu keseimbangan. Karena hidup tanpa katakanlah kerja itu kan mencari penghasilan untuk kehidupan. Betul. Jadi tanpa itu sudah. Hanya satu hal yang barangkali ini Pak Ustaz yang kalau saya lihat ada yang perlu dimaksimalkan untuk mencari nafkah. Tapi nafkah itu diperoleh daripada ibadah. Katakanlah misalnya ustaz terkenal gitu ya, mana-mana dipanggil dan sebagainya, itu kan dioptimalkan ternyata, dan itu menghasilkan sesuatu barangkali yang bagus masuk. Yang pertama tentang bersentuhan kulit, maksudnya lawan jenis Pak Haji? Yang lawan jenis. Ya, bersentuhan lawan kulit, lawan jenis itu memang di luar konteks membatalkan wudu juga ada pembahasan yang khusus. Nabi bersabda, aku ini dalam sabdanya, lebih baik orang itu ditusuk dengan paku yang tajam ketimbang dia bersalaman dengan bukan muhrimnya. Ya, la an yut'ana ahadukum. Jadi ditusuk dengan paku yang tajam itu masih lebih baik ketimbang dia bersalaman dengan non muhrimnya. Itu hadisnya demikian. Tetapi para ulama banyak yang menjelaskan hadis tersebut dengan sebuah qarinah, sebuah variabel lah, pertimbangan. Manakala yang disalaminya itu dapat berpotensi menimbulkan fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu bukan tuduhan. Fitnah dalam bahasa Arab itu adalah potensi kemadorotan. Dalam bahasa Arab arti fitnah itu diantaranya adalah potensi kemadorotan. Sekiranya kita bersalaman dengan orang lain dapat menimbulkan madorot, misalkan ada rasa dug-dug-ser gitu ya, ada rasa ngegeleser gitu, maka itu hindari bersalaman dengan orang semacam itu. Sebaiknya dihindari mutlak, tetapi ada ulama memberikan keringanan. Contoh, bersalaman dengan, mohon maaf, nenek yang sudah tua,
menolong nenek tua nyebrang itu kan kadang dipegang tangannya, ataupun misalkan menolong orang yang memang secara kondisi harus bersentuhan, ya. Itu diberikan keringanan. Dokter misalkan, kemudian yang punya hajat tertentu demi menolong orang lain itu tidak mengapa, ya. Dengan alasan variabel semacam itu. Tetapi pada kondisi normal bersalaman dengan lawan jenis yang sekiranya berpotensi ada fitnah itu dihindari. Dengan dalil tadi, andaikan seseorang ditusuk dengan paku itu masih lebih baik ketimbang bersalaman dengan wanita non muhrim. Ketika Nabi membaiat kaum wanita, ya, membaiat kaum wanita itu kan baris kan baiat gitu ya kepada Nabi SAW. Itu beliau membaiat mereka dan wala yusafihun nisa, dan beliau tidak menyentuh, tidak bersalaman dengan para wanita-wanita itu. Jadi orang-orang wanita-wanita Arab itu yang berbaiat masuk Islam kepada Nabi itu tidak ada yang bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi di kita mah ada trik khusus Pak. Salaman Sunda teh begini. Ya, itu mungkin solusi. Karena kalau kita berpegang teguh banget dengan apa yang tadi hadis tadi, kadang kita dikira apa? Dikira lain-lain gitu. Dikira lain-lain. Wah, ini mah sama sekali nggak mau salaman. Tapi alhamdulillah bergeser ke sini pemahaman masyarakat mulai berubah. Ada istilah, jangan salaman non muhrim. Sudah mulai diterima sekarang. Sudah mulai diterima ketika orang itu mau salaman dengan wanita, sudah mulai menerima. Oh maaf, bukan muhrim, itu sudah biasa. Di sinetron, di TV sudah mulai masuk tuh budaya Islam kita masuk ke televisi dengan ungkapan yang singkat. Maaf, bukan muhrim, itu bagus sekali itu. Atau dengan salaman Sunda lah. Itu. Yang keduanya adalah tentang kerja ibadah. Tadi saya katakan nyari nafkah itu hukumnya wajib. Nyari nafkah hukumnya wajib. Tetapi porsi waktu untuk mencari nafkah jangan sampai mengurangi atau tidak memberikan porsi kepada ibadah-ibadah yang lain. Contoh, porsi mencari ilmu. Itu kan kewajiban kita memberi hak akal. Kemudian kewajiban kita juga disuruh talabul ilmi oleh Rasul. Talabul ilmi fardhu, mencari ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Juga Allah berfirman dalam ayatnya, ada yarfa'illahu alladziina amanu, ada juga ayatnya qul hal yastabil ladziina ya'lamun. Banyak sekali ayat Quran, banyak sekali hadis Nabi yang sahih menyuruh kita untuk mencari ilmu agama maksudnya. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan antara nyari nafkah yang wajib dengan menuntut ilmu yang wajib? Porsinya yang diatur. Jangan sampai dari subuh ke maghrib, poe ka poe hanya untuk mencari nafkah. Mencari ilmunya bagaimana? Mencari waktu-waktu lain untuk kepada Allah di mana? Nah, itu keseimbangan. Tadi kata Pak Haji, kata kuncinya keseimbangan, proporsional. Jangan sampai hidup kita 70 tahun, 80 tahun itu sebagian presentasinya hanya habis di tempat kerja, hanya habis di tempat mencari nafkah. Padahal kita hidup itu untuk hal-hal yang lebih besar dari itu. Keseimbangan adalah kuncinya. Enggak. Satu lagi kan? Enggak, mohon ya. Ini terkait mendahulukan mempelajari hadis. Betul. Jadi satu bagaimana biasanya kalau yang pernah Ustaz pelajari, berapa lama kita bisa selesai untuk mempelajari itu, walaupun kita baiknya kan belajar sedikit-sedikit gitu ya. Tapi saya pengen tahu itu berapa lama sampai yang banyak gitu ya. Berdasarkan pengalaman dulu kami waktu kuliah itu kan di luar kuliah kita ada namanya talaki ataupun mulazamah kepada para ulama di sana. Tetapi memang peminatnya tidak banyak. Kalau yang talaki ke majelis-majelis ulama itu tidak banyak. Kalau kampus semuanya ikut, ya, tetapi kalau udah ke majelis ulama tidak banyak, hanya yang berminat saja. Itu dulu kami belajar menimba ilmu kepada guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Al-Hajj, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Itu 4 tahun. Sahih Bukhari kita pelajari 4 tahun. Jadi beliau dengan istiqomah dan konsistensinya setiap ba'da maghrib itu mengajarkan Sahih Bukhari, dan juga ba'da subuh mengajarkan
kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim, kitab tarikh ya. Itu dalam 4 tahun Sahih Bukhari kita mendapatkan porsi yang sangat banyak sekali, bisa tamat ya dalam 4 tahunan. Kalau tamat semuanya tidak ya. Tapi kalau hampir tamat iya 4 tahun. Dihafal gitu? Enggak dihafal, dijelaskan ya. Jadi ada seorang membaca hadisnya, beliau menjelaskan, baca lagi menjelaskan begitu. Kalau dihafal ada tempat khusus namanya Darul Shahihain, semacam tempat lembaga menghafal hadis ada. Sahih Bukhari Muslim itu 3 bulanan waktunya untuk menghafal Sahih Bukhari. Tetapi syaratnya harus hafal Quran dulu. Saya pernah mau daftar daurah penghafalan Sahih Bukhari, daurah menghafal Sahih Bukhari. Saya pernah mau daftar, ternyata ditolak karena waktu itu belum tamat 30 juz. Karena saya dari pesantren bekalnya hanya 23 juz. 20 dari pesantren, 3 juznya di Libya di Jakarta. Tidak cukup untuk mendaftar di tempat penghafalan Sahih Bukhari. Ya sudah, karena tidak lulus, tidak qualified, akhirnya hanya menimba ilmu saja, ilmu memahami hadis Sahih Bukhari, tidak sampai menghafalnya. Baik, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.